Ini tengah malam kita angkat barang, kita langsung pindah ke apartemen malam ini. Tanya harganya berapa per malam gitu, mungkin kalian nggak percaya untuk apartemen sekecil ini ya, kira-kira berapa sebulan. Kenapa bisa mahal itu? Mungkin karena pertama lokasi, yang kedua mereka memberikan fasilitas kayak parkir. Malah orang asuransi itu ngomong gini, ada keperluan lain nggak selain 8.000 euro untuk saat ini? Be happy for this moment. Welcome to the family, as I am. Hai guys, selamat pagi. Kelihatan banget gak belum mandi. Dan kelihatan nggak, kalau ini suasananya agak beda dari biasanya. Yes, sekarang aku udah pindah rumah. Untuk sementara, kemungkinan untuk 2-3 bulan ke depan aku akan tinggal di sini dulu. Dan hari ini aku akan spesial cerita sedikit tentang perkembangan kejadian kemarin di rumah yang kalian tahu gitu. Dan terus bagaimana sampai aku akhirnya bisa secepat ini pindah. Jadi kejadiannya hari Jumat dan sekarang hari Kamis ya. Kamis aku udah di tempat yang baru, udah nginep. Jadi Rebo malam kemarin aku udah nginep di sini. Jadi sekarang aku mau home tour dulu sambil cerita-cerita kenapa sampai bisa pindah. Mungkin ada yang belum menyimak cerita aku sebelumnya atau mungkin sudah ada yang tahu dan penasaran bagaimana perkembangan cerita soal banjirnya. Yuk, saksikan vlog hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi sekarang aku untuk mungkin 2 atau 3 bulan, aku nggak tahu waktu pas yang pasti, akan tinggal di sini dulu. Dan kita mulai dari, kalau kita namain di sini itu namanya sere, atau lebih tepatnya tuh kayak ya teras apartemen lah. Nah, kalau kalian lihat depan itu langsung jalan raya. Ini ke sebelah sana, kelihatan jari aku ya, ke sebelah sana itu langsung Amersfoort Central. Jadi lokasinya itu dekat banget. Aku lihat di Google Maps itu jalan kaki kira-kira 3 menit, jadi cepet banget ya. Nah ini serenya tuh seperti ini, lumayan bagus. Ini pintunya bisa dibuka, ya. Ini juga bisa dibuka, jadi semuanya itu dari kaca. Jadi aku tuh ngebayangin kalau siang-siang Nala sama Queen tuh bisa di sini sambil lihat orang lewat gitu ya. Selama ini kan yang di rumah lama tuh kan lihat taman, lihat anak-anak main. Nah sekarang lihat orang lewat. Aku penasaran gimana reaksi mereka. Jadi di depan sana itu ada hotel, namanya NH Hotel. Jadi lumayan lah guys duduk di sini ya, sambil makan, lihat orang jalan, lihat orang pergi kerja, pulang kerja. Itu bus-bus lewat juga depan. Jadi ini memang di depan ini jalan raya. Terus beberapa tanaman aku bawa. Ini contohnya ini yang ada selalu dekat meja makan. Terus ini juga aku bawa. Dan ini kursi dari kita bawa juga. Nah, terus dari depan ini ada pintu masuknya. Nah, sekarang kita menuju ke ruang tamu. Ini ruang tamunya nggak bisa dibilang gede banget, tapi cukup lah. Ini beberapa barang aku juga bawa biar merasa kayak di rumah, dan karena peraturannya juga kemarin dari asuransi, tanaman-tanaman itu dibawa aja ke tempat yang baru, kata gitu. Karena nanti takutnya mati nggak ada yang ngurusin. Kalau ini kalian pasti kenal kursi di rumah aku ya. Nah aku bawa itu Queen di sana. Nah itu tanaman juga aku bawa. Ada jerapah di sana juga aku bawa. Ini dibawa juga dari rumah. Kalau TV dari sini, jadi disediain TV juga. Queen, gimana rasanya pindah rumah baru? Queen, kita bikin podcast dulu. Queen, kita bikin podcast dulu. Gimana rasanya pindah di rumah baru? Kesan-kesannya gimana? Nala, Dar, apa tuh? Mau podcast nggak bisa. Nala, gimana rasanya? Tetap begini.
Nah, kalau kayak meja ini dari apartemen ini. Kalau TV juga dari apartemen. Nih, lihat. Terus meja makan juga itu fasilitas dari apartemen. Jadi ini apartemennya ini setengah ya bukan setengah sih, kayak sudah dikasih mebel gitu ya. Terus kita lihat ya ini kursinya sofanya nih sofa bed gitu. Jadi kalau ada tamu segala macam, kalau mau nonton TV, ini sofanya tuh bisa diangkat gitu, jadi tempat tidur. Kasih lukisan, kasih lampu. Nah ini kalau kita dari posisi dari ruang tamu itu bisa ke depan ya. Tadi malam sengaja pintunya ini aku buka supaya sirkulasi udaranya bagus, dan yang pintu yang di sana juga aku buka jadi ada udara masuk ke dalam. Udah, ini ruang tamunya, dan di sini ada kayak seperti gudang. Ini isinya ada mesin cuci, ada pengering, ada untuk setrikaan, terus untuk vakum, semuanya lengkap dikasih. Tuh. Dan ini ada telepon untuk kalau tamu datang segala macam. Di sini meja makan. Ini meja makannya untuk 3 orang. Nggak tahu satu orang ini taruh di mana kalau sendiri berempat makan ya. Nah, dikasih meja makan bawaan dari apartemennya. Terus langsung ke dapur. Ini dapurnya kecil mungil ya. Dikasih kompor. Ini kompornya bukan kompor listrik tapi kompor gas. Cuma ada 4 api untuk masak. Jadi kayaknya kalau panci sekali 2 juga akan masuk. Jadi masaknya sudah gantian. Terus ini ya buat piring dan segala macam dikasih juga. Terus ada sendok-sendokan. Nah ini sendoknya. Terus dikasih juga beberapa pan, tapi ya begitu tadi. Nggak bisa masak rendang 2 kilo, 3 kilo tuh nggak bisa, udah secukupnya aja kalau mau masak. Terus dikasih juga, ya ini untuk alat masak. Memang tempat ini cuma untuk orang singgah sementara sebenarnya. Mesin cucinya juga kecil banget. Ini mesin cuci piring ya, kecil banget ini. Di sini juga alat-alat kayak untuk nyuci piring, untuk ngelap piring dan segala macem. Dan ini juga kualitasnya juga bukan dapur yang baru, tapi oke lah ya. Ini penyedot udaranya. Terus dikasih juga microwave dan kulkas. Nah kebetulan juga aku bawa makanan. Ini ada makanan yang buat siang ini sebelum berangkat kerja, nanti ada makanan. Ini freezernya buat ceker ayam, nyimpan ceker ayam, microwave. Terus di sini dikasih juga kayak lemari. Ini untuk gelas-gelas, piring-piring, lumayan gede. Ini kalau aku bawa dari rumah. Ini laptop, nanti mau ngedit video ini pakai laptop di sini. Tanaman juga bawa dari rumah. Dan di sini adalah kamar mandi. Simple banget kamar mandinya. Jadi ini kamar mandi, wastafelnya kecil banget juga. Dan ini kabinet untuk mandi ya. Oke, air panas, air dingin tersedia. Terus juga dari sini dikasih handuk. Dan juga untuk orang beres-beres tiap hari datang. Terus ini tempat tidurnya. Nah tempat tidurnya gede ya. Untuk kalau rame-rame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masuklah di sini. Dikasih lemari. Nah ini lemarinya. Lumayan gede lemarinya. Ini juga lemari. Oke lah ya. Itu. Dan pintu masuknya tuh sebenarnya ini pintu depan. Pintu depannya tuh ini.
Ini pintu depannya. Kalau yang tadi pintu belakang justru. Nah ini suasana di belakangnya. Tadi aku sempat jalan-jalan. Jadi parkir mobil di bawah. Bu Nala. Nal. Harus jadi podcast. Ini dari kalau orang, jadi ini semuanya disewain ya. Apartemen ini semuanya disewain, ada 3 lantai. Nal, kamu Nabinan. Nala. Masuk. Ayo. Hak. Terus kita juga kemarin dikasih kipas angin. Dan ini aku yang sebenarnya paling gak suka ya guys. Ada gantung-gantungan baju. Ini aku tuh paling anti lihat di dalam kamar ada baju gantungan, itu aku paling gak suka. Tapi ya gak apa-apa, gak ada pilihan lain. Ini baju kerja kemarin, celana kerja kemarin. Ini yang bukan jaket sih, yang selalu aku pakai kalau aku pulang kerja malam-malam kan takut kedinginan. Gitu ya, udah. Sebenarnya masih pagi banget sini ya, karena aku bangun jam 7. Jadi malam langsung pulang kerja, langsung angkat barang, langsung ke sini. Dan jadi hari Senin kemarin itu kan orang asuransi datang dan mereka melihat kondisi rumah kita. Kesimpulannya bahwa harus cepat-cepat keluar dari rumah ini dan selama perbaikan diberikanlah fasilitas tempat ini gitu. Dan mereka memberikan kayak pilihan mau lokasinya di mana, seperti apa gitu. Jaraknya ke tempat kerja itu mereka semua mereka kasih pilihan, dan mereka juga ikut membantu mencari beberapa alternatif yang nanti akan dikasih gitu ya. Misalnya aku kliennya gitu, oh ini ada beberapa nih, gimana yang mana yang kamu paling mau. Karena sejujurnya untuk cari rumah di Belanda itu nggak gampang. Untuk cari hotel, mungkin Anda berpikir kenapa nggak di hotel aja. Itu juga sudah ada di dalam list gitu ya. Tapi untuk sekarang hotel itu rata-rata penuh semuanya. Dan karena aku punya anabul 2, itu juga menjadi salah satu alasan agak sulit mendapatkan hotel yang kita mau gitu. Kalau sembarang hotel aja, ada beberapa hotel yang menerima kayak animal friendly gitu ya namanya. Mereka menerima untuk yang mau bawa anjing, kucing gitu, asal jangan bawa kuda aja ya. Itu ke kamar boleh, diperbolehkan. Tapi yang aku mau itu rata-rata pada penuh dan nggak ada kamar yang tersedia. Karena sekarang ini kan bulan Juli itu kan musimnya liburan. Jadi agak susah. Jadi kalau mau dapat hotel sembarangan sih gampang-gampang aja gitu. Nah akhirnya hari Selasa malam aku coba searching internet, aku cari apartemen karena aku pikir ya udah ada salah satu tempat itu yang gampang itu mungkin apartemen. Kalau cari rumah pasti agak susah. Belum lagi kan belum tentu semua rumah yang disewakan itu punya furniture ya, alat masak. Belum tentu juga bisa boleh bawa anjing. Kamu naar bed, Vin? Kamu naar bed? Naar bed? Ga ik slapen? Ja, ga slapen. Springen. Goed zo. Terus lanjutin gimana? Ya udah akhirnya aku cari searching di internet. Jadi kayak apartemen, aku cari kata sandi itu kayak apartemen long stay gitu. Dapatlah ini informasi soal ini. Ini sebenarnya dulu jadi perusahaan ini kayak ada hotel dan apartemen, tapi hotelnya tutup, tapi apartemennya tetap gitu. Waktu itu apartemen ini juga bagian dari hotel gitu yang untuk family dan segala macam. Mereka sewain per hari. Tapi sejak tahun kemarin mereka tidak lagi sewain per hari, tapi mereka cari orang yang mau nyewa minimal 30 hari. Terus ditulis minta kalau kita minta dihubungin segala macam, dan respon mereka tuh cepet banget.
malamnya aku tulis kasih nomor kontak besok apa kan, dan pagi-pagi jam 8 pagi mereka udah menghubungi gitu, ditanya alasannya apa dan itu kenapa, ya mereka wajib tahu alasannya apa, itu apa karena kita liburan, apa karena kita kerja, ya kan. Terus ditanya, si Queen udah merasa di rumah sendiri tuh, itu yang ditunggu-tunggu. Khawatir juga soalnya, stres pasti mereka, pindah-pindah mulu katanya. Nah jadi terus ya aku bilang bahwa kondisinya kayak gini, rumah kebanjiran, sekarang dari asuransi kita diwajibkan keluar dari rumah dulu. Nah akhirnya ya terus ditanya asuransinya apa, aku bilang Unive. Terus dari Unive-nya itu oke, kebetulan kita kerjasama juga dengan Unive. Aku tanya harganya berapa per malam gitu, mungkin kalian nggak percaya untuk apartemen sekecil ini ya kira-kira berapa sebulan kalau dirupiahkan, lebih dari 60 juta satu bulan ya. Jadi itu harga sewanya kalau di euro 4.000 euro per bulan. Itu udah termasuk listrik, air dan segala macamnya. Jadi 4.000 euro itu banyak banget loh sebenarnya, banyak banget. Kenapa bisa mahal itu? Mungkin karena pertama lokasi, yang kedua mereka memberikan fasilitas kayak parkir, tapi itu juga parkir tetap bayar 100 euro sebulan, kayak air, listrik dan segala macam, dan juga lokasinya kan di tengah-tengah kota gitu. Jadi kalau mau ke stasiun itu kan cuma jalan kaki 3 menit gitu. Ya tapi kita kan nggak punya pilihan lain, pilihannya ya mau di vacancy house, namanya vacancy house kayak rumah-rumah atau kotik-kotik, tongannya kotik-kotik gitu, atau hotel-hotel yang di tempat liburan gitu. Mungkin kalian juga sering lihat beberapa teman-teman vlogger juga yang kalau lagi liburan sama anak-anaknya itu kan biasanya nginap di kotik-kotik tersebut gitu. Dan itu dipastikan bakal rame banget, ya, yang pasti itu bakal rame banget karena sekarang juga summer holiday. Terus banyak anak kecil yang main, yang teriak segala macam, dan itu untuk istirahat kayaknya nggak cocok. Dan juga lokasinya itu pasti akan jauh, nggak akan ada di tengah kota gitu. Sementara aku kan butuh bus atau butuh kereta api untuk bisa berangkat kerja, dan kasihan mereka nanti kalau mereka ditinggal pergi kerja gitu, gimana mereka seharian gitu, udah suasana baru rame gitu, pasti mereka akan lebih stres lagi. Pasti penasaran juga kalian bagaimana dengan soal 4.000 euro ini gitu, apakah dibebankan dengan yang mengalami musibah? Enggak lah. Jadi 4.000 euro itu semuanya dibayar dari asuransi. Nah, mungkin itulah perbedaan antara bagaimana asuransi di Belanda itu dengan negara lain. Aku nggak mau ngomong negara mana. Mereka itu memang benar-benar bekerja sama dengan orang yang mengalami musibah. Jadi seperti kasus aku gitu ya. Mereka tidak mempersulit. Mereka tidak ngomong kenapa mahal banget 4.000 euro sebulan, kenapa nggak cari yang harga 1.000 euro. Tapi memang nggak, harga 1.000 euro tuh nggak ada gitu. Sementara kamar aja, kamar untuk mahasiswa aja tuh udah harganya sudah 600 euro. Kamar toh ya, apalagi ini apartemen gitu. Jadi ya mereka tidak sama sekali tidak mempersulit. Jadi yang malah dia ngomong gini, oke, sekarang kan untuk 2 bulan itu kan berarti 8.000. Kita harus bayar panjar dulu ya. Jadi 8.000 itu harus dibayar di muka. Kita nggak boleh ada istilahnya nanti bulan depan kalau ada duit baru, atau nunggu panen kangkung dulu baru dibayar, tuh nggak ada cerita. Jadi sebelum serah terima kunci, 8.000 itu harus di store dulu dan kita tunjukin bukti dan mereka ngecek rekening, oke 8.000 euro udah masuk, baru diserahin kunci sama bikin kontrak. Terus malah orang asuransi itu ngomong gini, ada keperluan lain nggak selain 8.000 euro untuk saat ini? Jadi mungkin untuk pindahan atau untuk beli sesuatu, mungkin entah tambahan mau keperluan apa gitu. Malah kita ditawarin duit loh. Bukan kita dipersulit yang 8.000 euro, kenapa nggak cari harga yang 100 euro misalnya kayak gitu kan. Dan mereka tuh benar-benar juga ikut memperhatikan kondisi
kondisi ya, jangan sampai stres, jangan sampai nanti burn out, jangan nanti sampai sakit. Itu kesehatan mental kita tuh ikut dipikirin sama mereka. Itu hebatnya ya. Jadi nggak, kalau bayar asuransi kayaknya itu memang nggak sia-sia. Memang kadang-kadang kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin selama hidup kita bayar asuransi nggak dipakai ya. Bayar asuransi rumah, bayar asuransi mobil, sampai mobilnya udah diganti gitu, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi untuk hal seperti ini kan kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Untungnya kita tuh di Belanda itu diwajibkan untuk mempunyai asuransi, diwajibkan ya. Kalau kita tidak punya asuransi kesehatan, kita akan didenda. Kalau kita tidak punya asuransi rumah, nanti akan dipertanyakan sampai kita mempunyai asuransi. Itulah hebatnya sistem kesehatan ya, keamanan tuh di sini tuh seperti itu. Kalau mungkin nggak usah jauh-jauh ya, kalau bangsa kita sendiri, kalau misalnya kita punya bayar asuransi kebakaran, yang ada juga disalahkan kita lagi. Ya harusnya tuh jangan seperti itu, di polisi nanti datang dulu nyari penyebabnya apa segala macam gitu lah, pasti kan ya, itu rentetan itu pasti seperti itu. Tapi di sini nggak ditanya kenapa selang bidet lepas gitu, ya udah kejadian gitu kan, nggak ditanya ya harusnya tuh kenapa nggak kerannya dimatikan, kenapa nggak saluran airnya dimatikan, kenapa, pasti akan ada pertanyaan. Ini nggak ada sama sekali. Telepon, orangnya datang lagi orang untuk nyedot airnya, yang keringin gitu, isi formulir segala macam, penyebabnya apa dilihat, udah gitu datang lagi, kelembapan rumah ini tuh segini 7 cm, nggak boleh tinggal di rumah ini gitu, harus keluar dari rumah ini secepatnya gitu. Jangan pikirin barang-barang, karena barang-barang itu semuanya nanti kita yang akan bawa, rumah ini akan kita kosongkan, bawa aja barang pribadi, gampang ya, enak ya gitu. Oke guys, gitu dulu update cerita hari ini, dan nanti kita ketemu lagi di vlog berikutnya ya, masa-masa kecil lah di rumah ini ya kan. Oke, terima kasih sudah nonton ya, dah. Be happy for this moment. Welcome to the family as I am.